Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan minggu ke-15 ya. Pada hari ini di akuntansi mata kuliah akuntansi Bank 1. Kita akan melanjutkan materi minggu kemarin masih mengenai layanan pada perbankan ya. Jadi untuk hari ini materi akan dilanjutkan setelah kemarin itu materi mengenai akuntansi bank garansi, maka hari ini adalah materinya mengenai akuntansi safe deposit box ya. Baik, oke, Ibu akan mulai share screen-nya ya. Apa sudah terlihat slide-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, oke. Baik, kita mulai ya. Mengenai akuntansi safe deposit box. Sebelum masuk ke materinya, Ibu akan bertanya dulu ya. Kita mereview ya. Apa pernah mendengar arti kata safe deposit box atau pernah mendengar layanan safe deposit box? Pernah nggak? Pernah, Bu, pernah dengar, cuma belum tahu banget artinya tuh apa. Oke, nah ada yang tahu apa sih sepengetahuan kalian saja ya? Pernah mendengar safe deposit box? Sepengetahuan kalian safe deposit box itu apa? Kalau dari namanya ini nggak sih, Bu? Kayak kotak penyimpanan gitu. Kotak penyimpanan barang berharga. Oke, kata Nandini ini adalah kotak penyimpanan barang berharga. Ada lagi yang mau menambahkan? Setahu saya kayak gitu, Bu. Jadi kita nyewa kotak buat naruh barang-barang berharga kayak surat-surat penting ataupun harta-harta benda kita. Oke, Tiara juga berpendapat yang sama untuk menyimpan barang berharga seperti apa? Tadi surat-surat berharga dan lainnya, ya. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan mendengar mengenai safe deposit box ini? Apa saja misalnya ya pengetahuan tentang safe deposit box yang pernah didengar aja atau pernah dibaca mungkin. Ada? Ya, tadi sudah diuraikan oleh Anandini dan Tiara bahwa safe deposit box itu adalah kotak penyimpanan untuk barang-barang berharga. Ya, sampai situ memang betul ya. Secara garis besar safe deposit box memang seperti itu. Nah, tapi kita akan berbicara lebih jauh apa manfaatnya, bagaimana cara kerjanya ya. Terutama karena kita berkaitan dengan akuntansi bank, maka kita akan mencari tahu, belajar mengenai bagaimana cara menjurnal ya transaksi yang berkaitan dengan safe deposit box ini. Itu ya. Baik, tadi sudah di awal mengenai safe deposit box, Ibu akan tambahkan lagi bahwa safe deposit box merupakan fasilitas jasa bagi nasabah ya yang disediakan oleh bank ya. Tapi ingat, tidak semua bank atau tidak semua cabang menyediakan layanan ini ya. Jadi kalian harus bertanya dulu kalau ingin membuka safe deposit box ya. Datang ke CS-nya, Mbak, apa cabang ini ada layanan safe deposit box-nya? Nah, jadi tidak semua bank atau tidak semua cabang memiliki layanan ini. Nah, tadi sudah diuraikan oleh teman bahwa fasilitas deposit box ini merupakan untuk menyimpan barang-barang berharga dan dokumen pribadi. Ya, tentunya dengan sistem keamanan yang terjamin ya dari pihak perbankannya. Nah, barang-barang apa saja yang bisa disimpan di safe deposit box? Ada perhiasan bisa, ada logam mulia juga bisa. Ada surat-surat berharga. Apa sih contoh surat berharga? Ada yang tahu? Yang bisa disimpan di SDB? Apa saja? Misalnya? Sertifikat rumah, Bu. Sertifikat rumah, kata Yunita. Lalu? Apalagi yang surat-surat berharga yang bisa disimpan di SDB? Kayak surat-surat perjanjian antar perusahaan gitu bisa nggak sih, Bu? Bisa, Tiara, boleh itu. Ya, ada lagi.
Saham boleh disimpan, surat saham? Boleh, kayak obligasi juga bisa, Bu? Iya, bisa. Obligasi juga. Atau kalau kamu berpikir bahwa ijazah-ijazah kamu kalau disimpan di rumah itu terlalu berbahaya, karena takut adanya banjir ya yang sudah sering terjadi, korbannya adalah dokumen-dokumen penting kita, atau mungkin kebakaran. Nah, itu bisa dipergunakan safe deposit box ini, ya, bisa dipakai. Selama bagi bank itu tidak menunjukkan berbahaya, ya, bukan merupakan barang berbahaya dan diizinkan oleh bank, ya itu bisa disimpan di SDB ini, ya. Jadi banyak, bisa perhiasan, logam mulia, surat berharga dalam bentuk tadi sertifikat tanah, saham, obligasi, surat perjanjian perusahaan yang penting, gitu kan, atau mungkin ijazah-ijazah, ya, mata uang, kamu punya mata uang asing, ya, mungkin itu mata uang kuno atau mata uang yang sekiranya memiliki nilai berharga, bisa juga disimpan di SDB ini. Ya, jadi itu fungsinya, banyak macam untuk disimpan di sini. Nah, keamanan SDB ini pasti sudah dijamin oleh bank. Nah, apa keterjaminannya itu? Dengan adanya 2 kunci. Ya. Kunci pertama itu dipegang oleh bank, master key-nya. Nah, kunci kedua dipegang oleh si penyewanya. Dan biasanya si penyewa ini akan diberikan 2 kunci. Ya. Jadi si penyewa ini akan diberikan 2 kunci oleh bank. Nah, maksudnya apa? Ketika nanti si penyewa ingin mengambil atau menitipkan di dalam SDB, tapi dia tidak bisa, dia bisa memberikan kuasanya kepada ahli warisnya, atau saudaranya, atau kalau perusahaan dia memiliki pegawai yang dipercaya untuk mengambil atau menyetorkan barang berharga di SDB, nah itu bisa diberikan kunci yang satunya. Dengan tentunya membawa surat kuasa dari si penyewa yang sahnya, ya. Nah, kunci itu harus dipegang baik-baik oleh si penyewa, karena kalau hilang tentu ada sanksinya. Nah, begitu pula petugas banknya. Tidak semua petugas bank itu boleh mengakses ruangan SDB ini atau boleh memegang kunci SDB ini. Hanya petugas bank yang diberikan wewenang khusus, tugas khusus untuk menjaga atau melayani bagian SDB ini. Ya, jadi orangnya tertentu, nggak semua petugas bank keluar masuk ruang khasanah, ruang penyimpanan SDB itu biasanya disebut ruang khasanah, ya. Karena biasanya dia berlapis baja, tahan api, ya. Ya terjamin lah istilahnya, modern, lengkapi CCTV dan sebagainya pastinya, ya. Nah, layanan SDB ini pun merupakan salah satu sumber pendapatan bagi bank. Ya. Layanan SDB ini merupakan salah satu sumber pendapatan bagi bank. Ya, karena dengan adanya dia bank memberikan jasa layanan SDB, pasti ada biaya yang dikenakan. Nah, biaya itulah merupakan pendapatan bagi bank. Tentu saja tidak ada yang gratis, pasti ada biayanya, ya. Nah, itu mengenai SDB sekilas. Nah, biaya apa yang timbul dari SDB ini? Ya, ada 2 biaya. Yang pertama ada biaya sewa. Ya, biaya sewa ini biasanya dikenakan tergantung berapa lama si penyewa ini akan menggunakan SDB. Biasanya maksimal 1 tahun, tapi bisa diperpanjang. Nah, dan minimal 6 bulan. Nah, kalau dia hanya menyewa 6 bulan, tentunya biaya sewanya akan lebih murah dibandingkan menyewa untuk 1 tahun atau 12 bulan. Nah, ini akan pertama dikenakan biaya sewa. Biaya sewa juga dikenakan tiap bank, ya, itu memiliki kebijakan masing-masing, tidak bisa disamakan. Bank BNI menyediakan kotak ukuran 15 kali 24, ya, yang terkecil misalnya, mengenakan biaya 200.000 untuk 1 tahun. Tapi mungkin Bank Mandiri cabang mana akan mengenakan biaya yang berbeda pula. Ya, jadi masing-masing tergantung kebijakan banknya. Nah, yang kedua adalah setoran jaminan kunci. Nah, jadi selain ada biaya sewa juga ada setoran jaminan kunci, karena si penyewa akan diberikan kunci, ya, sebagai pengaman. Nah, ini ada setoran jaminannya. Kalau kunci yang dipegang oleh penyewa ini hilang, nah, maka akan dikenakan sanksi. Sanksinya itu apa? Sanksinya itu setoran jaminan kuncinya ini tidak akan dikembalikan lagi ke penyewa.
sebagai ganti kunci yang hilang. Tapi kalau kuncinya sampai dengan akhir masa sewa masih aman, masih ada, maka setoran jaminan kunci ini akan dikembalikan lagi ke nasabah atau ke si penyewa itu. Ya. Nah, jadi ada dua biaya di sini yang timbul yang dikenakan oleh bank kepada si penyewa SDB. Oke, sampai situ paham ya? Masih mudah diikuti. Oke, nah, lalu apa saja persyaratannya ketika kita ingin membuka SDB? Nah, pertama yang kita datang, bank mana yang ingin kita membuka SDB? Pastikan tentunya bank yang kita sudah miliki rekening di bank tersebut. Ya. Misalnya ibu adalah nasabah bank Mandiri, ya ibu akan cari cabang mana yang sekiranya ada layanan SDB ini. Ibu datang ke cabang tersebut, ke bagian customer service, ya menanyakan perihal mengenai SDB ini, lalu oleh si petugas CS akan diberikan formulir aplikasinya untuk diisi. Sertakan lampiran fotokopi kita atau identitas lainnya, mengisi perjanjian sewa untuk berapa lama ibu akan menyewa SDB-nya, dan pastinya ibu sudah harus memiliki rekening di Bank Mandiri, ya. Jadi syaratnya itu pasti harus si penyewa SDB merupakan nasabah bank tersebut. Baik dia memiliki rekening tabungan maupun memiliki rekening giro ataupun rekening lainnya. Jadi dia merupakan nasabah bank tersebut. Ya, itu syaratnya. Nah, yang kedua, jangka waktu sewanya 6 dan 12 bulan serta dapat diperpanjang otomatis. Ibu sewa 12 bulan atau 1 tahun, tapi sekiranya ibu berpikir SDB ini masih ibu butuhkan, masih ibu mau pakai, ibu akan bilang ke bank untuk diperpanjang setahun kemudian. Nah, ya, jadi bisa diperpanjang otomatis. Nah, SDB juga bisa disewa oleh perorangan atau individu maupun perusahaan. Ya. Jadi bisa disewa oleh perorangan seperti ibu ini bisa menyewa SDB untuk menyimpan barang-barang berharga, ataupun perusahaan juga bisa menyewanya. Untuk tadi menyimpan misalnya surat perjanjian perusahaan, kerjasama perusahaan, ya, surat sertifikat bangunan perusahaan, nah itu bisa disimpan di SDB. Nah, lalu berikutnya, syarat berikutnya, bisa memberikan kuasa yang tadi Ibu sudah jelaskan, memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mengambil atau menyimpan barang simpanan dengan memberikan kunci yang satu yang tadi dipegang oleh si penyewa, serta adanya surat kuasa tentunya. Ya. Lalu tersedia berbagai ukuran box nih sesuai kebutuhan kita. Apa yang mau kita simpan? Yang mau Ibu simpan adalah misalnya logam mulia. Nah, kebutuhan boxnya sebesar apa? Nah, sesuaikan. Ya, itu yang Ibu sewa. Ibu mau simpan sertifikat rumah, sertifikat tanah. Nah, kebutuhan boxnya seperti apa? Nah, itu yang disewa. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan, sudah disebutkan juga barang-barang apa yang dapat disimpan di SDB. Ada saham perusahaan, ada mata uang, ada surat berharga, sertifikat atau dokumen lainnya, ada perhiasan atau logam mulia, serta barang lain yang tentunya mendapat persetujuan bank secara tertulis. Kalau barang-barang berbahaya kayak senjata api, gitu kan, atau minum-minuman atau barang yang sekiranya tidak ilegal, tidak aman, itu tentu bank tidak akan mengizinkan. Oke, ya. Nah, ini Ibu ambil salah satu contoh tarif biaya sewa dan jaminan kunci dari Bank BNI ya. Nah, ini tarif BNI Safe Deposit Box. BNI menyediakan berbagai tipe ukuran box. Dari mulai yang terkecil 3x5, panjang kali lebar kali tinggi, ya, sampai dengan yang terbesar. Nah, harga sewanya per tahunan, per 1 tahun itu harga sewanya untuk yang terkecil, untuk nasabah yang memiliki saldo simpanan dengan minimal rata-rata minimal 10 juta itu dikenakan 200.000. Tapi untuk nasabah dengan saldo simpanan kurang dari 10 juta itu dikenakannya lebih besar, ya, 400.000. Sementara jaminan kunci untuk semua box itu sama, 1 juta.
Nah, lihat perbedaannya. Semakin besar box, maka biaya sewanya akan semakin besar. Ya, akan semakin besar di sini. Nah, jadi sesuaikan box apa barang yang mau kita simpan, sesuaikan dengan kebutuhan. Mau sewanya berapa lama, 1 tahun, ya berarti segini tarifnya. Kalau 6 bulan ya sesuaikan lagi dengan biaya yang ada. Ya. Nah, ini contoh untuk tarif BNI Safe Deposit Box. Kalau untuk bank lainnya bisa dikunjungi di website masing-masing banknya. Itu biasanya ada ya penjelasannya mengenai Safe Deposit Box ini untuk tiap bank. Oke. Nah, ini salah satu contoh ruang khazanah atau ruang penyimpanan SDB-nya. Banyak kotak di sini. Nah, biasanya kalau di bank itu dia posisinya nggak di depan tentunya ya. Berada di bagian belakang gedung bank tersebut ya, tidak lebih terjamin ya, keamanannya lebih terjamin ya. Dilapisi baja karena harus tahan api ya, tahan kebakaran ya, untuk mencegah terjadinya kebakaran dari barang-barang yang ada di sini. Nah, petugas yang masuk pun itu khusus. Hanya petugas tertentu yang diberikan wewenang untuk mengurusi atau melayani bagian SDB ini. Nah, bisa dilihat di sini kotaknya. Ini kecil kotaknya kan, ini agak besar, ini lebih besar lagi yang di sini. Nah, tiap kotak itu kan berbeda ukurannya. Ya. Nah, lalu ada 2 lubang kunci juga di sini. Nah, itu yang tadi dimaksud. Kunci 1 dipegang oleh bank, kunci yang satunya lagi dipegang oleh nasabah atau si penyewa. Nah, ada nomornya, jadi jangan takut tertukar ya. Ketika kita membuka layanan SDB, kita akan diberikan surat yang berisi nomor kotak kita berapa, nomor seri kotak kita, jadi tidak akan tertukar. Ya, ya ada nomor serinya di sini, nomor kotaknya. Nah, bagaimana Bu kalau kita ingin membuka pertama kali? Yang pertama adalah datang, yang harus membuka itu adalah petugasnya. Petugas banknya dia harus membuka terlebih dahulu, ya. Buka master key-nya. Setelah selesai dia akan keluar memberitahukan kepada kita sudah bisa kita buka kunci keduanya. Nah, lalu kita dibiarkan sendiri di sini membuka. Nah, kalau sudah dibuka, nah kita sudah masukkan barang berharga kita kunci lagi, kita lapor kepada petugas bank bahwa sudah selesai. Nanti petugas bank akan datang kembali untuk mengunci yang dengan master key-nya itu. Nah, jadi nggak keroyokan ya masuknya itu. Ya, tetap tertib, tetap satu-satu, tetap menjaga kerahasiaan, keamanan. Ya, tidak semua. Bagaimana Bu? Misalnya ada pertanyaan mungkin. Bagaimana Bu kalau kita ingin bongkar atau ingin membuka? Saya nyewa tapi kuncinya saya hilangin. Nah, saya pengen buka ini. Nah, kalau kasusnya seperti itu, kuncinya sudah tidak ada, terpaksa harus dengan cara membongkar. Karena ini membutuhkan 2 kunci. Kalau 1 kunci dia tidak akan terbuka. Nah, kalau berarti kalau kasusnya membongkar, kita membutuhkan saksi. Saksi itu bisa datang dari notaris. Ya, jadi ada saksi. Selain pihak kita, nasabah, pihak bank juga ada saksinya, yaitu notaris yang akan menyaksikan pembongkaran kotak ini atau deposit box ini. Supaya tidak ada kecurigaan, tidak ada adanya kepastian keamanan di situ ya, karena ada saksi itu tersebut ya. Nah, ini adalah contoh ruang khazanah ya. Safe deposit box. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu, saya mau tanya dong. Ya, taruh. Ya, siapa? Siapa dulu? Ya udah, Muti dulu, Bu. Nandini. Ya, Mutiara. Oh, iya Bu. Ibu maaf tadi nggak bisa on cam dulu. Tadi udah izin. Kan kalau misalkan yang tadi tuh kalau misalkan kuncinya hilang nih Bu, kan tadi butuh saksi paling nggak apa tadi? Notaris. Nah, itu tuh ada kayak surat-surat atau datanya gitu nggak Bu? Kalau misalkan emang kita tuh si pemilik kunci tersebut dan apa kayak emang kita gitu, jadi biar bang nggak salah sangka, nggak salah sangka gitu, maksud kita juga nggak bisa asal main nyelonong kunci saya hilang mau ngambil gitu. Itu ada nggak data-datanya kayak gitu? Ada. Ketika berarti kita membuka layanan SDB kan kita mengisi aplikasi, mengisi formulir kan.
mengisi Iya. formulir, lalu mengisi surat perjanjian SDB. Nah, lalu kita juga menyerahkan identitas. Nah, di situ lengkap. Nah, dengan berbekal itu data kita itu sudah ada di bank. Jadi ketika kunci kita hilang secara tidak sengaja, kita datang, nah kita serahkan. Kita pasti diberikan surat salinan kerja perjanjian, lalu kita serahkan kartu identitas, nanti dilihat oleh bank. Oh iya betul ini pemiliknya. Nah, nanti akan baru diadakan pembongkaran kotak deposit itu dengan disertai oleh saksi. Jadi pasti ada keterangan baik disimpan oleh bank maupun yang dipegang oleh kita untuk sebagai jaminan bahwa menunjukkan kita adalah pemilik safe deposit box itu Mutiara. Oke Bu, berarti emang ada salinannya ya Bu? Iya, ada. Iya. Iya. Makasih Ibu. Oke, berikutnya siapa? Nandini tadi? Saya Bu, Nandini. Ya, oke. Ya, jadi kita bisa datang kapanpun ya Bu. Maksudnya selama masa sewa kita bisa datang kapanpun gitu buat misalkan kita ada keperluan mau ngelihat surat tanah kita gitu. Nah itu bisa langsung datang atau ada jadwal-jadwalnya gitu Bu? Bisa langsung datang ya dengan tapi tetap dengan yang tadi prosedurnya ya, kita bawa kunci, kita bawa keterangan diri kita ya, menginformasikan juga bisa ke petugas banknya bahwa saya akan mau membuka safe deposit saya gitu kan. Nah, nanti akan biasanya diarahkan oleh petugas yang khusus menangani SDB-nya. Oke, Ibu mau membuka, ya tunggu sebentar, dilengkapin dulu, ngisi tuh biasanya, ngisi daftar kunjungan, ya biasanya ada tuh daftar kunjungannya, kita mengisi tanggal sekian kita mendatang untuk membuka SDB. Jadi ketahuan kan siapa-siapa saja yang sudah datang membuka itu. Nah, baru kita petugas masuk terlebih dahulu. Nah, setelah master key-nya terbuka, baru kita boleh membuka. Ya, kapanpun kita membutuhkan, selama masa sewa kita masih ada, ya masih kita jalani ya bisa. Gitu. Terus Bu, ini biasanya ada di semua cabang gitu apa gimana Bu? Enggak, tidak semua cabang tahu gitu. Iya, kalau cabang kecil tentu nggak ada. Unit apalagi kan? Karena dia pasti membutuhkan ruang besar di sini, ya kan? Sebagai ruang hasanah ini pasti membutuhkan space yang lumayan untuk menyimpannya. Jadi kalau tidak semua, tadi Bu bilang makanya tidak semua bank saja menyediakan layanan ini. Ya, apalagi sama begitu pula tidak semua cabang juga ada layanan SDB ini. Jadi semisal di Depok bank apa yang cabang ya, kita berbicara cabang. Kalau unit belum sudah pasti tidak ada karena unit lebih kecil kan. Nah, cabang Mandiri di Depok adanya di mana? Nah, boleh didatengin kita kan. Boleh tanya dulu ke CS. Ada layanan SDB tidak? Atau biasanya di satpamnya juga paham lah ya. Ada layanan SDB enggak? Nah, jadi boleh ditanyakan terlebih dahulu sebelum lebih lanjut kita bertransaksi. Ya, jadi tidak semua cabang ada layanan SDB ini. Ya, gitu nanti nih. Oke, makasih Bu. Ya, ada lagi? Baik, tidak ada? Siapa Ahmad? Oke. Ya, Ahmad? Ahmad, silakan. Siapa Ahmad lagi? Taufik. salah. Taufik. Salah lihat. Bu, misalkan kita sebagai pemilik kunci kan, kita gitu. Ya. Ya, Taufik, apa? Nggak kedengeran ya? Udah kedengeran. Ayo, mulai. Misalkan sebagai pemilik kunci kan, Bu. Nah, kita tuh boleh nggak sih ngeduplikat kunci kita? Nah, pertama tidak boleh menduplikat. Ya, tidak boleh menduplikat. Kalau hanya menyediakan nasabah itu sudah diberikan 2 kunci. Ya, tujuannya tadi ketika dia ingin memberikan kuasa kepada pihak lain. Ya, kepada pihak lain. Nah, kalaupun pertama aturan mainnya adalah tidak boleh menduplikat, tapi kita nggak pernah tahu namanya manusia kan ya, ada aja ininya ketidakjujurannya. Nah, entah itu diduplikat untuk tujuan apapun nggak, ya itu tergantung pribadinya. Ya, kalaupun itu dia menduplikat untuk tujuan lain, ya kan, ya
itu nanti ketika masa sewa berakhir kan itu nggak bisa dipakai. Ya. Nah, tujuan menduplikatnya untuk apa? Karena di kuncinya itu pun sudah ada serinya. Ya, kuncinya itu kan khusus dibuat untuk keamanan, nih, karena ya kan, ya kuncinya itu khusus dibuat untuk keamanan. Jadi nggak bisa sembarang ini masuk ke sini ke dalam kotak deposit box ini, nggak bisa sembarangan. Jadi kuncinya pun sudah didesain khusus oleh pihak perbankan gitu. Nah, jadi kalau kuncinya, makanya tidak boleh hilang karena kuncinya itu adalah inventaris bank. Nah, kunci safe deposit box itu adalah aset bank. Jadi kalau hilang makanya kita kena sanksi. Uang kita nggak balik. Uang setoran jaminannya. Ya. Jadi kalaupun diduplikat sepertinya susah. Ya, karena ini sudah didesain khusus untuk keamanan dari masing-masing box ini gitu loh. Itu Taufik. Ya. Ada lagi? Ibu, saya mau Taufik? tanya. Oh, Taufik. Siapa tadi? Taufiknya tahu dengeran nggak sih Taufik ya? Ke Taufiknya kedengeran tidak tuh? Udah Bu, makasih Bu. Oh udah, kedengeran, oke. Ya, Khairunisa sekarang. Ibu, kalau untuk dari bank sendiri ada jaminan nggak sih Bu? Kayak karena dokumen kita ada di sana, mereka memberi jaminan atau mungkin emang nasabahnya aja yang saya udah percaya sama bank ini gitu, atau bank sendiri memberikan kayak jaminan atau kepercayaan yang lainnya supaya kita bisa naruh Kalau masalahnya karena kemalingan dibobol ya, misalnya ya, kejadian seperti itu atau kebakaran, kecuali force major. Force major itu kejadian yang diakibatkan oleh bencana alam. Nah, kalau akibat force major, maka bank ya nyerah. Siapa yang tidak, itu di luar kuasa bank kan? Ya, itu di luar kuasa bank. Tidak ada yang bisa memprediksi, gitu kan? Nah, jadi kalau karena force major, bencana alam, gempa lah, apalah, gunung meletus lah, apalah, nah pokoknya diakibatkan bencana alam, itu bank tidak menjamin, tidak bisa mengganti rugi. Nah, tapi kalau karena tadi dibobol, ya, atau dimaling, ya malingnya kan kita nggak tahu siapa apa ya kan. Nah, terus atau kebakaran, nah baru itu bank akan bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab atas kerusakan atau hilangnya barang berharga yang ada di kotak kita, gitu, ya, oke? Oke Bu, baik Bu, makasih. Iya. Ada lagi? Ibu mau nanya Bu. Tadi siapa? Oh, Putri ya, Putri. Ya, tadi kan berkaitan sama pertanyaan Hairunisa Bu. Kan Ibu jawab kalau misalnya kemalingan atau kebobolan itu bank akan tanggung jawab. Nah, bentuk tanggung jawabnya itu kira-kira seperti apa ya Bu? Ya ada di dalam perjanjiannya bisa, kan masing-masing kebijakan bank itu kan tergantung isi perjanjiannya, isi surat perjanjiannya, ya kan? Ketika kamu membuka atau menerima surat perjanjian dengan Bank Mandiri untuk safe deposit dengan Bank BNI, tentu isi klausul perjanjiannya akan saling berbeda, ya kan? Ya, saling berbeda. Bisa saja Bank Mandiri bersedia mengganti rugi sebanyak misalnya 100%. Tapi di Bank BNI mungkin saja Bank BNI hanya bersedia mengganti rugi sebanyak 70% dari nilai barang yang ada di SDB kita. Itu bisa terjadi. Nah, jadi Ibu tidak bisa memberikan harga mutlak atau nilai mutlak untuk berapa persen atau berapa nilai ganti ruginya, karena masing-masing bank punya isi perjanjian berbeda. Makanya setiap kita melakukan kayak tadi bentuknya apapun ya, kayak ini safe deposit box, kita nabung, nah itu pasti ada surat perjanjiannya dengan bank yang kadang-kala kita abaikan karena saking banyaknya klausul tidak kita baca, ya kan? Nah, main tanda tangan aja kan? Nah, main tanda tangan aja. Padahal di situ ada banyak klausul yang harus kita baca. Kalau hilang bagaimana? Kalau ini bank bangkrut bagaimana? Kalau tabungan kita nasibnya nanti gimana? Giro kita nasibnya gimana? Atau semisal berkaitan dengan SDB, baca perjanjiannya, klausulnya,
kalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan bagaimana, Bang? Bentuk tanggung jawabnya seperti apa? Nah, itu harus kita pastikan karena tiap bank punya aturan berbeda-beda dan itu boleh kita tanyakan langsung ke CS-nya. Mbak, ini kalau segini berarti cuma diganti sekian persen ya, Mbak? Iya, Bu. Nah, kita terima nggak dengan isi perjanjian itu? Ah, cuma diganti misalnya ya 70% dari nilai barang. Rugi dong gue. Nggak jadi deh. Nggak, kan? Itu tergantung kitanya, terserah mau menerima perjanjian atau tidak. Tapi kalau kita, itu kan kecil kemungkinan bank sudah mendesain sedemikian rupa keamanan, jaminan keamanan di dalam safe deposit box ini. Ya paling berapa resikonya sekian, cuman berapa persennya lah untuk bisa terjadi seperti itu. Ya, nah kalau kamu yakin seperti itu ya silakan tanda tangani. Tapi kan kebanyakan dari kita malas baca klausul, tanda tangan, selesai, ya kan? Nah, ketika ada kejadian sama bank, kan sudah ada Bu dalam perjanjian. Masa sih gitu kan? Nah, enggak katanya. Dikasih lihat perjanjiannya, klausulnya, kita yang malu. Oh iya benar, mau kamu kita harus terima, ya. Nah, itu pelajaran saja buat kita semua bahwa bentuk perjanjian apapun itu harus kita baca dengan seksama. Mau kita dengan pihak manapun lah, bentuk apalah, saya jual beli, apalagi, nah seperti itu. Ya Put ya, jadi itu masing-masing kebijakan bank berapa persen penggantian kerugiannya. Ya, itu. Nah, tapi biasanya sih jarang ada yang mengcover dengan asuransi, karena besar kalau nilai asuransi. Jarang ada bank yang mengcover ini, di cover dengan asuransi jarang, nggak ada bahkan. Jadi ya sudah, mereka melindungi safe deposit box ini dengan keamanan yang mereka punya sendiri, ya, dengan mendesain keamanan yang sudah mereka sendiri. Untuk mencegah kebakaran, mereka sudah berupaya untuk lapis baja, misalnya ruangannya, ya kan, CCTV di mana-mana. Nah, seperti itu untuk mencegah dibongkarnya orang atau adanya orang asing masuk ke dalam ruang kasana. Ya, jadi hal itu dipikirkan sedemikian rupa untuk kejadian-kejadian yang sekiranya bisa terjadi di luar force major, di luar bencana alam. Sekali lagi, kalau bencana alam tidak bisa ada yang memprediksi ya. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Belum masuk ke akuntansinya, sekarang kita masuk ke akuntansinya. Ya, ada case di sini. Contoh soal pertama. 1 Juli 2003, Bank Mitra Niaga Semarang menerima permohonan seorang nasabah bernama Seika untuk menyimpan barang dan surat berharga miliknya. Untuk itu dia menyerahkan setoran jaminan kunci 1.500.000 secara tunai dan membayar sewa diterima di muka 2.400.000 untuk 6 bulan ke depan. Ini diambilnya dari Giro Seika. Masa sewa akan jatuh tempo pada 31 Desember 2003. Nah, kita analisis dulu ya kasus ini. Posisikan karena kita akan membuat jurnal akuntansinya, pembukuannya, maka posisi kita adalah sebagai Bank Mitra Niaga Semarang. Bank kita menerima permohonan nasabah kita, yaitu si Seika, untuk membuka SDB. Nah, Seika menyerahkan setoran jaminan kuncinya 1.500.000 tunai. Dan membayar sewa diterima di muka 2.400.000. Jadi Seikanya mau nyewa SDB itu untuk 6 bulan. Nah, kita akan membuat jurnal untuk transaksi ini, ya, yaitu tanggal 1 Juli 2003. Jurnalnya seperti ini. 1 Juli 2003, kita akan menerima pembayaran tunai dari Seika 1.500.000. Untuk apa tadi 1.500.000 ini? Untuk apa ya? Jaminan kunci, Bu. Iya, setoran jaminan kunci. Di kredit ada nih tulisnya, jurnalnya, akunnya. Setoran jaminan kunci SDB 1.500.000. Ini dengan cara membayar tunai, kas ya. Jadi kasnya bank bertambah 1.500.000. Lalu selain itu, Seika membayar biaya sewa. Biaya sewa itu besarnya 2.400.000 untuk 6 bulan. Dengan cara mendebet gironya. Berarti gironya Seika akan berkurang di debit. Ya, 2.400.000. Nah, untuk apa ini tadi? Untuk membayar sewa 6 bulan.
Kita kasih namanya akunnya pendapatan sewa SDB diterima di muka karena bayarnya untuk 6 bulan ke depan. Ya. Bu, ini kan sama dengan utang. Iya, betul sama dengan utang. Pendapatan sewa diterima di muka itu sama dengan hutang. Boleh ditulis dengan hutang sewa SDB? Boleh nggak? Enggak ya, Bu. Karena kan bayar di muka, maksudnya bayar dulu. Yang bayar di muka siapa? Nasabah ya? Nasabah. Yang nerima siapa? Bank Mitra Niaga. Bank kita, Bank Mitra Niaga. Nah, berarti kita akan nulisnya kan bank kita pendapatan sewa diterima di muka kan? Nah, ini pendapatan sewa diterima di muka, segala sesuatu yang disebut diterima di muka itu sama dengan hutang. Jadi kalau kita tulisnya di sini kreditnya hutang sewa SDB boleh atau tidak? Boleh nggak? Boleh, Bu. Atau Ibu balik, kenapa ini 2.400.000 diterima di muka atau sama dengan hutang? Kenapa 2.400.000 dianggapnya itu sama dengan hutang? Ada yang tahu? Ini pelajaran mata kuliah pengantar akuntansi 1. Karena dia udah bayar untuk periode ke depan, Bu. Kan periode ke depan belum berjalan. Jadi dia udah bayar duluan. Ya, siap. Ntar lo. Tadi siapa? Tadi siapa yang jawab? Sahwa, Bu. Oh, Sahwa. Ya. Kata Sahwa, ini kan diterima di muka, Bu, untuk 6 bulan ke depan. Sementara periode yang ke depan itu kan belum berjalan. Iya, betul. Ya. Artinya, si Seika nyewa untuk 6 bulan ke depan. Nah, SDB-nya itu belum dia pakai kan? SDB-nya belum Seika pakai. Ya, tapi uangnya sudah kita terima. Nah, segala sesuatu uang yang sudah kita terima tapi kita belum tunaikan kewajiban kita, itu adalah hutang bentuknya. Contoh, simpelnya adalah bengkel. Ada orang datang bawa mobil. Mas, tolong ini servis ya. Ini saya langganan di sini. Ini tolong servis, tiap bulan saya servis di sini ya. Servis rutin. Ini saya bayar untuk 3 bulan ke depan untuk servis rutin saya. Nah, bengkel sudah terima uang dari si pelanggan. Namanya pendapatan servis diterima di muka. Kenapa diterima di muka? Karena uangnya sudah diterima di awal. Tapi servisnya udah belum? Belum, Bu. Belum. Kalau kita sudah menerima uang duluan tapi belum melaksanakan pekerjaan kita, disebutnya apa? Hutang. Hutang. Jadi ini pun kasusnya sama. Uang sudah bank terima, tapi SDB belum dipakai oleh si Seika. Jadi kita masih punya hutang sama Seika, hutang untuk memakai SDB-nya. Makanya ini ditulisnya pendapatan sewa SDB diterima di muka, atau boleh ditulis hutang sewa SDB. Sama ya, tapi orang lebih banyak seperti memakai akun ini. Boleh. Nah, ini untuk 6 bulan. Berarti per bulannya berapa biaya sewanya? 600. Iya. Berapa? 8. 400. 8. 2.400.000 untuk berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Nah, berarti per bulannya berapa? 400.000. 400. Iya, 400. Nah, karena ini untuk diterima di muka untuk 6 bulan, maka jurnalnya setiap akhir bulan harus ada jurnal amortisasi. Jurnal amortisasi itu untuk menyesuaikan pendapatan sewa yang sudah benar menjadi hak kita. Karena kotaknya udah dipakai oleh Seika. 1 Juli Seika baru buka, jadi dia belum pakai, masih kita buat akun seperti ini. Nah, 1 Juli sampai 31 Juli, si Seika baru tuh pakai kotak boxnya, deposit boxnya dia pakai. Nah, di 31 Juli kita bikin amortisasi, jurnal amortisasi untuk menyesuaikan pendapatan sewa diterima di muka ini. Nah, karena sudah dipakai, maka hutang kita sama Seika jadi berkurang. Karena kotaknya sudah mulai dipakai oleh Seika. Berkurang berapa? 400.000.
Nah, berarti kita boleh mengakui 400.000 ini sah, resmi menjadi pendapatan sewa kita. Nih, di kredit munculnya nih. Jadi ini yang debit dan kredit itu beda. Kalau yang debit itu pendapatan sewa diterima di muka alias hutang sewa. Hutang jatuhnya ya. Kalau yang kredit pendapatan, benar-benar pendapatan kita. Jadi 1 bulan nih deposit boxnya udah dipakai oleh Seika. Maka hutang kita sama Seika berkurang. Hutang berkurang itu di debit. Sebesar 400.000. Karena sudah dipakai oleh Seika, kita sudah memberikan layanan kita, maka boleh kita akui sebagai pendapatan sewa. Di kredit. Pendapatan bertambah itu adanya di kredit. Nah, sampai sini paham nggak? Paham, Bu. Paham. Paham, Bu. Oke, ya bisa Ibu lanjut ya. Nah, jadi setiap bulan ketika Seika sudah make selama 6 bulan, akan muncul namanya jurnal amortisasi ini. Ini untuk 31 Juli ada muncul jurnal amortisasi. 31 Agustus muncul lagi nanti. September akhir muncul lagi jurnal amortisasi sampai dengan jatuh tempo. Nah, jatuh temponya kapan? Jatuh temponya katanya 31 Desember 2003. Nah, di 31 Desember 2003 nanti muncul nih, jurnal amortisasi masih muncul. Ya. Masih muncul jurnal amortisasi. Nah, lalu sekaligus kita menjurnal penutupan safe deposit box ini karena sudah selesai si Seika nyewanya. Nah, asumsinya misalnya ternyata selama Seika nyewa 6 bulan, kuncinya aman, tidak hilang. Nah, kan? Kalau kuncinya aman tidak hilang, sama Seika dikembalikanlah ke bank. Ya, nanti setoran jaminan kuncinya kita nihilkan dulu yang tadinya pada saat pembukaan SDB ada di kredit. Pada saat jatuh tempo penutupan pindahkan ke debit, kita nihilkan, nolkan. Nah, uang setoran jaminan kunci ini kita kembalikan ke rekening gironya Seika. Ya, atau boleh diambil tunai oleh Seika, boleh. Berarti kalau tunai di sini nanti kas. Ya, karena kuncinya aman, tidak hilang. Jadi uang ini kita kembalikan uang jaminan kuncinya. Nah, ya. Lalu kalau uang jaminan kuncinya hilang bagaimana? Pada saat jatuh tempo sudah selesai, Seika datang mau menutup tapi dia laporan juga kuncinya hilang. Nah, jurnalnya bagaimana? Ada yang tahu? Ada? Nah, Dibalik ya, Bu? Dibalik. Apanya yang dibalik? Nggak tahu tapi Bu, giro Seika debit, setoran jaminan SDB-nya di kredit. Buka lagi dong, double jadi. Nggak tahu, Bu, nggak tahu. Jadi 3 juta. Tetap setoran jaminan SDB-nya di debit karena kita mau tutup, udah selesai. Mau kunci hilang atau tidak hilang, pada saat jatuh tempo masa sewa sudah selesai, ini harus kita tutup. Kalau tidak diperpanjang ya. Ini kita tutup dulu. Nah, nolkan, dinihilkan. Nah, permasalahan kunci hilang berarti uangnya nggak jadi masuk ke giro Seika. Nah, kunci itu merupakan inventaris bank. Ya, kunci itu merupakan inventaris bank. Inventaris itu sama dengan perlengkapan, peralatan. Jadi salah satu aset bank. Nah, jadi bernilai nih, ya, punya nilai. Nilainya berapa? 1.500.000. Karena hilang, maka otomatis inventaris bank juga berkurang. Inventaris bank berkurang, posisinya di kredit. Nah, menggantikan posisi giro Seika ini. Jadi jurnalnya nanti akan seperti ini. Bila pada akhir periode ternyata kunci yang dipegang Seika hilang, maka setoran jaminan tidak akan dikembalikan. Namun menjadi hak bank sebagai pengganti kunci yang hilang. Dan jurnalnya menjadi sebagai berikut. Setoran jaminannya tetap di debit 1.500.000. Nah, ininya bukan lagi giro Seika karena udah hilang kuncinya. Nggak jadi dibalikin duitnya. Masuk sebagai inventaris kantor atau inventaris bank.
posisinya di kredit. Artinya inventaris kantor ini berkurang dalam bentuk kunci. Nah, inventaris itu aset. Aset kalau berkurang adanya di kredit. Gitu. Paham? Paham, Bu. Oke, bisa ya? Nah, itu kasus pertama. Oke. Kita lanjutkan. Kasus kedua. Apabila seorang penyewa SDB, namanya Tuan Erlan, membayar uang jaminan kunci SDB 80.000. Ya, asumsi ini ya. Kan besarannya nanti masing-masing bank berbeda. Datang ke Bank Omega dan menyatakan telah menghilangkan kunci SDB setelah menggunakan jasa SDB selama 6 bulan. Dengan sewa 70.000 setahun. Nah, jadi si Erlan ini awalnya menyewa setahun, dia bayar 70.000 ya, dan membayar uang jaminan kuncinya 80.000, tapi baru 6 bulan berjalan ternyata kuncinya hilang. Dan dia melapor ke bank. Nah, sekaligus dia melapor bahwa dia akan memperpanjang SDB selama setahun lagi. Jadi baru 6 bulan berjalan, dia mau perpanjang 6 tahun ke depan. Setahun ke depan. Tapi pengen volume atau kotaknya lebih besar. Otomatis, tadi Ibu sudah paparkan, kalau kotak semakin besar, maka biaya sewanya juga lebih besar. Nah, tadinya biaya sewa cuma hanya 70.000, ketika dia nyewa menginginkan kotak yang lebih besar, maka biaya sewanya menjadi 100.000 ya per tahun. Uang jaminannya sudah naik misalnya menjadi 120.000. Nah, membayar lagi untuk perpanjangan sewa itu, dia harus membayar lagi. Karena uang jaminan kunci yang pertama kan kuncinya hilang. Ya, jadi udah 80.000 ini udah nggak ada nih, udah hilang. Karena dia sudah menghilangkan kunci. Udah tidak bisa dikembalikan lagi ke Tuan Erlan. Oleh Bank Omega Jakarta diminta untuk menyetorkan kembali. Nah, dilakukannya secara tunai. Nah, jurnalnya seperti apa yang dibuat oleh Bank Omega Jakarta? Seperti ini. Ya, jadi kita ngitung dulu. Awalnya Erlan itu menyewa untuk setahun, bayarnya 70.000. Tapi karena dia baru pakai 6 bulan, maka masih ada sisa sewa berapa lagi? Tinggal 70.000 dibagi 2. Masih ada sisa sewa 35.000. Nah, lalu dia menyewa untuk 1 tahun yang akan datang lagi. Nah, ya, bayarnya 100.000. Ya, bayarnya 100.000. Dia masih ada uang di bank, sisa sewa itu 35.000. Nah, jadi dia hanya menambah kekurangan sewanya aja untuk yang akan datang sebanyak 65. Dari 100.000 sudah dibayar dengan sisa sewa 35.000. Kekurangannya 65.000 dibayar oleh Erlan. Lalu dia juga harus membayar setoran jaminan kunci yang baru. Karena kunci yang lama dihilangkan, otomatis uang yang 80.000 setoran jaminan kuncinya tidak dikembalikan oleh bank. Nah, dia harus bayar lagi. Nah, asumsinya dia membayar 120.000. Nah, berarti yang diterima tunai oleh bank berapa? 65.000. Ya, untuk membayar kekurangan sewa, ditambah setoran jaminan kunci 120.000. Berarti diterima oleh bank karena dibayar oleh Erlan secara tunai sebanyak 185.000. Nah, jurnalnya jadinya debitnya kas bank bertambah 185.000. Nah, setoran jaminan kunci SDB yang lama di debit kita nihilkan dulu. Awalnya kan kita jurnal di kredit waktu si Erlan nyewa yang pertama. Nah, karena ini udah selesai, mau diperpanjang yang baru. Nah, ini kita nihilkan dulu, pindah ke debit. Jadi yang 80.000-nya sudah hilang. Nah, baru kita kreditnya setoran jaminan kunci SDB yang baru. Sebanyak 120.000 yang ini. Ya. Karena ini yang 80.000 kuncinya dihilangkan Erlan, ya, jadi tidak dikembalikan lagi ke Erlan, maka berarti namanya inventaris kantornya, inventaris bank yang hilang, yang berkurang sebanyak 80.000.
Nah, lalu ini si sewa SDB yang diterima di muka. Dibayarkan oleh Erlan sisanya dari 100.000 karena dia masih punya uang sisa di bank 35.000. Nah, yang 35.000 ini sudah dicatat di sewa yang pertama. Jadi jangan di jurnal lagi di sini. Kalau di jurnal lagi di sini nanti double entry, pencatatannya berganda, 2 kali nyatet. Ya. 2 kali nyatet nantinya, ya. Jadi cukup sisanya aja. Sisa pembayaran untuk yang akan datang saja yang di jurnal di sini. Nah, begitu. Sampai sini paham atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Bu, ntar lu Bu, bingung. Hmm. Bu, tadi yang 65.000 tuh dari mana, Ya. Bu? 65.000 itu untuk biaya sewa perpanjangan. Ya kan? Tadi si Erlan kan nyewa setahun. Setahun itu 70.000 di awal kan? Nah, baru berjalan 6 bulan. 6 bulan dia sudah lapor. Nah, sudah lapor. Nah, dia melapor bahwa kunci setoran jaminan kunci hilang. Nah, dia artinya dia pingin memperpanjang lagi. Nah, dia masih punya sisa 6 bulan kan? Nah, dia masih punya sisa 6 bulan, dia mau perpanjang lagi. Jadi otomatis dengan kata lain dia ingin memperpanjang, dia masih punya sisa 6 bulan, dia mau memperpanjang 6 bulan lagi. Paham? Jadi dia total dia nyewa dari awal itu 1,5 tahun. Ya Bu, udah nemu. Ya Nandini? Iya, Oke? Bu. Oke, gitu. Ada lagi pertanyaannya? Nah, kalau nggak ada Ibu tanya balik. Ini kan kuncinya hilang. Seandainya kuncinya nggak hilang gimana? Kunci yang lama kan hilang nih katanya. Nah, kunci yang lama hilang. Seandainya kuncinya nggak hilang? Yang inventaris diganti Ada yang bisa? jadi giro. Yang inventaris, Bu, diganti jadi Iya, giro. sahwa ya, sahwa. Ayo sahwa apa? Atau jadi Oh, inventaris kantornya, ya. yang Inventaris, ya. Inventaris kantor berarti ganti jadi giro Tuan Erlan ya. Nah, kalau kuncinya nggak hilang, ya. Berarti uang 80.000-nya masuk ke gironya si Erlan. Nah, yang jaminan kunci yang baru ini kan tadi dibayarnya tunai soalnya. Atau mungkin bisa juga kondisinya begini. Si Erlan kan bayar lagi setoran jaminan kunci 120.000. Terus kuncinya juga masih aman. Nah, terus Erlan bilang, setoran jaminan kunci yang baru kan naik nih jadi 120.000 dari awalnya 80.000. Nah, sama bank uang Erlan tidak dikembalikan, tidak dikreditkan ke gironya. Tapi untuk membayar setoran jaminan kunci SDB yang baru. Nah, jadi Erlan hanya menambah berapa? 40. Iya, 40.000. Berarti di sini 80.000-nya sudah pakai dengan setoran jaminan kunci yang lama karena nggak diambil oleh Erlan, tidak diambil tunai maupun tidak dikreditkan ke gironya Erlan. Jadi 80.000-nya untuk bayar setoran jaminan kuncinya. Nah, jadi Erlan cuma nambahin 40.000 untuk setoran jaminan kunci. Nah, berarti jurnalnya nanti di sini gimana? Kasnya cuma nambah berapa sih Erlan? 145.000, Bu. 145 dari mana? Yang setoran jaminan SDB yang barunya jadi cuma 40.000. Kan kalau di sini 120. Kan yang tadi ada yang lama kan 80.000. Lama kan udah ditutup nih, lama. Iya. Lama udah ditutup. Iya, jadi untuk bayar yang baru gitu kan, Bu. Iya. Iya. Kasnya jadi berapa? Kasnya 145. Bu, bukannya 105. Nah, ya, kita analisis satu-satu Yunita dulu. Yunita bilang ini 145. Di sini masih ada kan?
145 tambah 80 jadi berapa Yunita? Balance gak dengan yang sisi sini? Yang bawahnya ya. Jadi yang inventaris kantornya kan nggak ada. Terus Nggak yang ada. sewa yang setoran jaminan kunci barunya jadi cuma 40.000 Bu. Ininya. Iya, Jadi ini tetap. Iya. Tapi nilai setoran jaminan kunci berapa tadi? 120.000 ya? Ya, nilai setoran jaminan kunci yang baru nilainya harganya menjadi 120.000 kan? Ya, tadinya 80.000, ya kan? Nah, menjadi nilainya harganya menjadi 120.000. Oh, nilainya, nilai setoran jaminan kuncinya. Ya, bukan yang dibayarkan, bukan. Oh, iya. Yes, Iya, Bu. paham ya? Nilainya. Paham. Karena nanti kalau ini udah selesai, Erlan akan menuntut kalau kuncinya nggak hilang, kembalikan setoran jaminan kunci saya. Nah, berarti Erlan nggak akan mau dikembalikan cuma 40.000 kan? Di sini. Iya, ya. Bu. Nah, jadi yang betul berapa tadi? Dan ini berapa nanti nih? Kasnya berapa? 105 Bu. Ya. 40 ditambah 65.000. Iya. Kasnya jadi 105 dari kekurangan sewa 65 ditambah kekurangan setoran jaminan 40. 105.000, ininya tetap 80.000. Ininya tetap 120 nilainya. Nah, inventaris kantor tadi Yunita juga betul, ininya hilang. Nah, ya. Karena dipakai untuk membayar kekurangan setoran jaminan kunci yang baru. Ya, jadi nggak diambil sama si Erlan atau tidak masuk ke inventaris. Begitu. Ada pertanyaan? Ada? Oke. Akan terbiasa atau akan semakin memahami kalau nanti sudah mengerjakan ada penilaiannya penugasan ya, dari penugasan-penugasan yang Ibu berikan. Nanti akan semakin terlatih. Jadi kalau kasus ini begini, kasus ini jurnalnya seperti ini. Ini kan hanya Ibu baru berikan 2 kasus ya. Jadi masih harus banyak berlatih lagi untuk membuat jurnal SDB ini. Oke. Ada? Nah, minggu depan itu kita sudah harus masuk materi yang baru, yaitu akuntansi, komitmen, dan kontingensi. Jadi kita masih punya besok untuk kita Ibu berikan tugas-tugas latihan untuk mengerjakan safe deposit box ini, jurnal safe deposit box ini ya. Jadi masih ada besok. Minggu depan baru ganti materi. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu kira cukup sekian. Slide sudah selesai ya penjelasan mengenai safe deposit box ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya, atas kerjasamanya, atas kehadirannya pada Google Meet ini. Ya, kita lanjutkan besok dengan memberikan tugas-tugas latihan-latihan untuk dikerjakan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Banyak, Bu. Silakan boleh live. Terima kasih Bu.